Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Hidayah yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh kepengurusan, juga Al-Mukarram Ustadz Dayat, Bapak RT Dinar, dan semua tokoh masyarakat, jamaah yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam kelak matinya husnul khatimah. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keturunan yang solihin dan solehat, rizki yang banyak halal dan berkah. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Rajab. Rajab artinya agung. Ai azamtuhu syai'an. Saya mengagungkan, maksudnya Rajab tu syai'an ai azamtu syai'an. Bulan Rajab disebut bulan agung karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Rajab, salah satunya Isra dan Mi'raj. Yang kedua, kita disunahkan berpuasa. Kalau bisa 10 hari. Kayaknya saya enggak 10 hari Maya. Ya. Kalau enggak bisa ya hari pertama. Udah kelewat. Hari ke-10 besok. Sahurnya malam ini. Gitu. Besok tuh hari ke-10. Konon kalau kata Mbah Maimun Zubair, nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah ciptakan itu 10 Rajab. Ini kalau nggak hadis nggak bisa. Sebab alam semesta diciptakan karena Allah bangga dengan nurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya paling tidak kita kecepletan lah berkahnya. Amin Allahumma amin. Syukur kalau bisa. Segala sesuatunya di bulan Rajab boleh yang sunah-sunah diniatin karena mengagungkan bulan Rajab. Yang biasanya nggak ngasih kucing kali-kali ini mah ngasih kucing itu. Iya, buat apa? Muliain bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia yang menciptakan kemuliaan itu pun memuliakan bulan Rajab. Inna iddatas syuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Sungguhnya hitungan bulan 12 di dalam kitabnya Allah sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Minha arba'atu hurum, sebagian dari 12 ada 4 bulan yang dimuliakan, salah satunya bulan Rajab. Nah kalau muliain itu berarti berbuat yang tidak biasa. Umpamanya ibu kita datang, kayak namanya Ustadz Dayat, masih punya ibu tak? Alhamdulillah. Datang dari Garut, Cianjur gitu. Dari Cianjur, Garut mah kejauhan ya. Tuh. Itu kira-kira ibu kita dicuekin nggak tuh? Wah, apa yang kira-kira suka kita usahain karena muliain. Yang tidak ada kita bikin ada. Gimana ke caranya? Itu namanya memuliakan. Kalau ternyata bulan Rajab sama-sama saja, itu mah bukan muliain. Nah, sekarang udah silaturahim, niatnya muliakan bulan Rajab. Ada seorang perempuan dulu itu dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kalau datang bulan Rajab baca Qul Huwallah 12.000, kuat nggak ibu? Boro-boro ya, 1.000 juga ya. Ini mah tiap masuk bulan Rajab baca kulhu 12.000 karena pengen jadi orang agung dengan mengagungkan bulan yang agung. Suatu saat sakit, pada sakaratul mautnya pesan sama anaknya kaya. Nanti kalau ibu meninggal dikapanin dengan kapan yang sederhana aja, nggak usah yang bagus-bagus. Singkatnya cerita, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, anaknya gengsi. Orang kaya, dikapaninnya pakai kapan yang mahal. Ibarat orang barat mah kalau pakai peti
peti kayu, petinya yang 500 juta. Bisa bikin rumah kita mah ya, 500 juta. Yang kuncinya itu pakainya emas dan macam-macam. Ini malah pakai kapan yang terbaik. Karena orang kaya gengsi, tidak ngikutin pesan ibunya. Singkatnya cerita, setelah dikubur malamnya mimpi. Begitu malamnya mimpi, ketemu sama ibunya. Apa kata ibunya? Kenapa kamu tidak melaksanakan wasiat saya? Saya nggak suka. Itu. Akhirnya ini anak saking menyesalnya nangis, teriak sekencang-kencangnya dalam mimpi, sampai teriakan dalam mimpi membangunkan tidurnya sendiri. Begitu bangun, langsung lari ke kuburan. Dikeduk lagi, pengen diganti kapannya dengan yang sederhana. Ternyata apa? Tidak ada mayitnya. Yang ada suara khatib, suara yang tanpa ada rupa. Ketahuilah, siapa orang yang meninggal bulan Rajab dan mengagungkan bulan Rajab, itu dia tidak ditinggalkan sendirian, fardan wahidan. Bahkan ada yang mengatakan kayaknya nggak pantas dikubur di dunia. Dibongkar lagi nggak ada makamnya, oleh Allah diagungkan. Dan banyak orang-orang yang begitu itu, yang kalau dikubur nggak ada lagi. Contoh, dulu di Sukabumi nih, katanya nih Sukabumi, ada ustadz, julukannya Ustadz Abatasa. Karena dia mah sampai udah tua ngajarnya A, Ba, Ta, Sa gitu aja. Padahal mah muridnya pada ngajar kitab yang tebel-tebel. Ada yang Quran hafal, dia mah nggak ninggalin sampai tua juga. Tetap ngajar Abatasa. Emang kenapa? Sebab pahalanya nanti ngalir. Walaupun yang hafal Quran, dia hafal Quran dulu awalnya dari Abatasa. Yang bisa baca kuning, kitab kuning dulunya belajar Abatasa. Maka setiap baca Quran, kitab kuning, tiap sholat tuh gara-gara dulu gurunya Abatasa, pahalanya ngalir. Maka dia mah nggak gengsi. Nyarinya pahala dari Allah. Akhirnya apa? Suatu saat sakit. Begitu sakit, dikubur. Ketika dikuburkan, orang-orang yang ikut ngubur ada yang kunci motornya jatuh. Sementara dalam fikih tidak ada sesuatu yang dianggap mutamawal. Mutawal itu sesuatu yang dianggap harta masuk ke dalam kuburan. Nggak boleh. Ketika orang nyari kuncinya kemana, baru ngeh. Aduh iya, kayaknya waktu nginjak-nginjak tanah di kuburan, saya nunduk pasti ini kunci jatuhnya di kuburan. Akhirnya minta izin untuk ngambil lagi kunci yang masuk dalam kubur. Karena tidak boleh ada sesuatu yang dianggap harta masuk ke dalam kubur. Begitu dibongkar tidak ada. Yang ada cuman wangi, bau wangi aja. Itu kenapa? Saking ikhlasnya, dia mah begitu aja ngajarnya A, Ba, Ta, Sa, nggak kapok-kapok tuh. Tapi orang-orang yang baca Quran ya gara-gara dia. Yang baca kitab gara-gara dia. Ada yang jadi kiai ya gara-gara dia. Tuh, pahalanya banyak. Itu aja sampai kayaknya nggak layak dikuburkan di dalam bumi. Ada yang begitu, julukannya Abatasa. Makanya paling tidak ini bulan Rajab kita bismillah lah. Pengen memperbaiki diri. Syukur meningkatlah. Paling tidak meningkat tahap ibadahnya, tahap hatinya. Ulama-ulama pada mengatakan bulan Rajab itu bulan litathhiril badan, untuk mensucikan badan. Tidak cuma mandi dan wudhu saja, tapi lebih penting lagi mensucikan badan dari yang haram, dari yang subhat. Dah sekarang mah bismillah, dikit-dikit apa-apa dipikirin, ini halal apa haram. Kalau sudah cara fikih bisa, kali-kali naik. Cara tasawuf, kalau kata Imam Ghazali, fastafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Minta fatwa gimana? Ini kita baca bismillah, minum atau makan. Kalau mamanya kok habis minum, hatinya gelisah, tidak senang. Berarti ada apa-apanya. Tapi jangan dulu yang mengasih, dapat kita saja. Oh berarti berhenti. Fastafti qalbak. Siapa tahu ada sesuatu yang memang nggak benar. Ada orang yang sampai akhirnya luar biasa. Contoh, dulu saya punya teman namanya Mahfudin dari Jogja. Ke pesantren di Tegarejo Magelang, adik kelas saya beda 2 kelas. Itu kalau minum nggak baca bismillah saja muntah,
Tidak cuma hatinya, fisiknya sudah nolak. Muntah. Wow. Nggak baca bismillah, padahal mah halal. Guru sekumpul, itu seminggu sekali konon kata muridnya bakarin duit seplastik kresek gepokan. Jadi orang tamunya banyak yang silaturahim, kalau salaman amplopnya taruh kanan, taruh kiri, taruh kanan, taruh kiri. Orang ada yang bingung maksudnya apa. Ternyata begitu seminggu sekali duit gepokan itu di plastik kresek dibakar. Muridnya ada yang nanya, "Guru, kenapa dibakar sayang?" "Oh, kamu mau makan duit begini?" "Maksudnya apa guru?" "Nih, itu duit diperes keluar darah. Ini duit orang yang pada ngasih itu hasil yang korupsi, hasil yang nggak benar. Kamu mau makan duit begitu?" "Enggak guru," gitu. Jadi sampai peka begitu, tahu udah langsung yang ngasih yang halal, yang haram, yang halal kanan. Kalau saya mah dikasih mangga dapat nyolong juga enak banget. Bahkan bisa jadi ini mangga luar biasa, jarang mangga begini enaknya begitu. Padahal mah dapat nyolong, dikasih sama kita. Kenapa? Saking hati kita jauh dari kata peka. Hati peka jauh dari kata bersih. Maka sekarang bismillah. Ada lagi saya pernah cerita namanya Mbah Mangli. Mbah Mangli itu terkenal wali Jawa. Nama aslinya Habib Hasan. Kenapa disebut Mbah Mangli? Emang hidupnya di bawah Gunung Mangli. Kalau di sini mah RT Dinar Mbah Rawa. Padahal namanya Pak RT Dinar ya. Tapi gara-gara tokoh masyarakat meninggal dunia, kuburan siapa? Mbah Rawa. Serem banget ya. Iya, itu Mbah Mangli. Itu Mbah Mangli suatu saat ada orang yang pengen tabarukan ngasih pisang setandan. "Mbah, ini buat Mbah," gitu. Liatin, nggak mau. Nggak putus asa, dia kejar lagi, "Mbah, saya pengen nyari berkah. Tolong, ini dari kebun sendiri Mbah, buat Mbah." Nggak mau. 3 kali maksa, akhirnya baru dijawab, "Mohon maaf, kenapa saya tidak mau?" Cuman sana orang Jawa ya, cuman bahasa kita aja. "Kenapa nggak mau?" "Sebab ini dulu induknya dulu bapak kamu mindahin dari kebun orang ke kebun kamu. Ketahuan." Sampai segitunya itu orang hati-hatinya itu dari yang haram. Induknya. Kita mau dikasih standar, mau dapat nyolong, enak banget ya Allah. Kalau ada mah pesen nih lagi. Saking ininya. Nah, silakan latihan. Pastafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Terus dikit-dikit. Nah, nanti yang terasa mah duit pemilu ya. Itu rasanya enak itu enggak tuh. Kalau enak dasarnya kita emang iya wal-wal kedual. Ora kadal, ora kabeh diuntal ya. Yang halal yang apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah biasa nih bulan Rajab katanya mensucikan badan, nanti bulan Syaban itu mensucikan qalbi, ditathhiril qulub. Bersihin hati. Ini anggap ini gelas atau botol lah. Ini dikasih air apapun manfaat kalau gelasnya bersih. Ini badan kita didoain siapapun berkahnya nempel. Ngaji kemanapun dapat ilmu kalau tempatnya bersih. Tapi coba ini air aqua, airnya kan bagus ya. Cuman ada teh cecek segede jempol. Kira-kira dikasih aqua saya mau minum nggak tuh? Ada tahinya segede jempol gitu. Kasih madu yang harganya 300.000, tetap aja ada tahi ceceknya segede jempol. Mau pantai kayak mau sprite nggak? Iya, tapi kalau bersih. Jangankan wali, orang biasa saja, tukang ngamen, treng, dikasih duit 5.000 dia ngedoain, tuh doanya tumplek, bersih tempatnya. Tuh, doanya langsung tumplek gitu dan manfaat. Iya, mau doa, mau nyari berkah, mau nyari apa saja, nih wadahnya dulu dibersihin. Kalau wadahnya di bulan Rajab bersih, maka insya Allah ngebersihin hatinya rada gampang. Sebab bagaimanapun hati, jantung, tulang darah kita terbuat dari harta yang halal apa yang haram. Kalau yang halal, cakep, nantinya manfaat tuh. Kalau udah bulan Rajab mensucikan hati, baru dah bulan Ramadan mensucikan ruh. Ini ruh kita masih kayak di penjara. Di penjaranya sama apa? Sama kepentingan fisik yang berlebihan.
Lihat cewek cakep, wih lupa yang di rumah. Wah gitu. Iya, padahal cuma di HP. Ih, kok beda ya sama punya istri saya. Begitu. Ini mah begini, ini mah begini. Istri saya mah begini gitu. Lihat apa saja udah lupa. Halal haram, itu mah bodoh. Hari gini ngomongin halal haram. Yang haram aja susah apalagi yang halal. Pokoknya begitu tuh. Wah, itu mah yang begitu susah tuh. Ya, kalau udah ruhnya semuanya tadi itu jasadnya bersih, hatinya bersih. Kemudian bulan Ramadan nanti kita mensucikan ruh, ruhnya bersih. Biasanya ruh itu orang kalau berpuasa sedikit lapar, tuh ruhnya lebih hidup. Ruhnya lebih bersinar. Ruhnya lebih dominan. Tapi orang yang selalu kenyang itu mah fisik. Ruh dibawa apa juga mangap. Ngantuk, bawa ngaji ngantuk, dibawa apa ngantuk. Iya, tapi kalau orang lapar, bukan kelaparan ya, lapar, itu biasanya ruhnya lebih hidup. Dan orang-orang soleh itu, ruhnya lebih hidup daripada jasadnya. Sehingga ada orang, sehatnya itu, kuatnya itu kalau justru makanan ruhani. Kalau habis wirid, kalau habis baca kulhu, kalau habis baca ayat kursi, kalau habis duha, itu kayak habis sarapan. Itu konon Habib Abdullah Al-Haddad, itu begitu. Nah kalau kita mah ya ngaji dari pagi sampai sore belum ngopi tetap lapar. Iya, kayaknya apa nih artinya hidup hari ini nggak ada kopi, pahit. Pahit dah mulut tuh. Nah kenapa? Jasad kita lebih dominan, lebih hidupnya jasad daripada fisiknya. Orang India, padahal mah bukan Islam, itu karena perasaan batinnya, ada yang kuat 40 tahun nggak makan, nggak minum. Itu kalau ruhnya itu nggak hidup mah susah. Di Brebes ada namanya dulu Raden Rangga. Itu Raden Rangga kalau nyayur udah selesai cuma dihirup. Sayurnya dikasih sama orang. Masak dagingnya udah matang dihirup. Cuma dihirup aja kasih sama orang. Kenapa? Dia mah ruhnya lebih hidup. Apalagi cuma dengan wangi begitu. Makanannya ruh-ruh orang soleh juga nih, selain ibadah, itu minyak wangi. Para malaikat senang dengan minyak wangi. Ruh orang soleh senang dengan yang wangi-wangi. Ruh kita, bahkan saraf kita juga senang dengan wangi. Makanya ada salah satu guru namanya Kiai Haji Yusuf As-Sori almarhum, baru tanggal 1 Ramadan kemarin, itu kalau ngirup orang banyak, itu nanti sarafnya rileks. Enak dan bikin tambah cerdas. Tapi coba tiap hari baunya kentut, pagi kentut, siang kentut, bau mulu, sumpek, nggak susah mikir. Tapi kalau bau wangi itu bisa tambah cerdas. Makanya Nabi Muhammad juga, ya itulah kenapa yang bau-bau itu makruh. Karena yang makruh itu satu tidak disenangi oleh para arwah orang soleh, oleh para malaikat. Emang kita butuh. Ya kadang-kadang kita juga butuh doa sama orang tua ya. Butuh doa sama guru. Ya kita juga kadang butuh mintanya sama Allah. Tapi kalau malaikat, para wali ngedoain, bantu ngedoain, ya tambah senang. Nah salah satunya makanya wadifahnya suka pada pakai minyak wangi. Itu pada senang. Ya kalau kita mah gimana kenyang? Ya samalah kayak HP. Makanannya apa? Dicas. Kenyang enggak? Dibuka penuh full. Tuh, ya memang makanannya gitu. Jin makanannya apa? Energi darah dan tulang. Darahnya mah masih, tulangnya mah masih nggak habis gitu. Tapi energinya, tuh. HP begitu nggak habis. Tapi energinya gitu. Dan ada orang yang lebih cenderung ruhnya lebih hidup. Nah kita belajar dah hidupin hati kita, hidupin ruh kita. Nah kalau lebih hidup itu nanti ruhnya kayak tidak terpenjara. Sekarang nih gara-gara kebutuhan fisiknya lebih dominan, ini mau mikir yang enak saja baca apa. Pengen sholat seolah-olah di Ka'bah, berat. Kadang saya ngayal, labbaik Allahumma labbaik, saya ajak jamaah, kok kayaknya berat banget ini, nggak tahu kenapa. Ada yang enteng, nggak lama daftar haji, udah lama daftar umroh. Iya, ya begitu. Jadi kita belajar supaya ruhnya kita itu tidak terlalu terpenjara sama fisik, maka bersihkan ruhnya. Kalau bersihin ruhnya, kalau dulu gimana caranya? Yang kalau zikir
Ya, ada zikirnya ruh. Kalau zikirnya ruh itu adalah hu. Karena ruh kita itu juga sering maksiat gitu. Saya juga kadang pernah terus aja. Pernah sedang kesal sama istri, malam Jumat, yang dipeluk istri, tapi yang kepikiran artis. Itu kan ruhnya jinak begitu, nggak boleh itu. Iya. Apalagi istrinya tutupin pakai bantal mukanya. Habis kesel gitu. Tapi kita pengen tutupin, yang dipikirin. Umpamanya Luna Maya, aduh, Dewi Persik apa-apa, haram gitu. Haram gitu. Nah, itu orang juga banyak yang begitu. Apalagi udah istrinya udah gimana tahu gitu ya bentuknya gitu. Ya udah dipikirin mantan pacar, nggak boleh, haram gitu. Turuh kita itu sering maksiat. Boro-boro berpikirnya sholat Allahu Akbar seolah-olah depan Ka'bah. Nyembahnya Allah. Itu Hatim Al-Asom begitu. Kita sholat di sini bukan nyembah sajadah, bukan nyembah podium. Sama yang di sana juga, bukan nyembah Ka'bah, bukan nyembah Hajar Aswad, bukan nyembah pintu Ka'bah, tapi nyembahnya Allah. Tapi memang kalau di sana sunahnya kalau ngelihat langsung, bukan untuk lihat. Nah, Hatim Al-Asom orang yang terkenal khususnya kalau ibadah pikirannya walaupun jauh, contoh kayak di Kampung Rawa, Allahu Akbar niat kan, itu seolah-olah dia di depan Ka'bah. Kenapa? Ruhnya enteng. Kita mah diajak ke yang begitu-begitu susah. Dimeremin, kebayangnya malah janda gitu. Tambah merem, tambah kelihatan. Aduh, gimana ya. Pengen dimelakin gitu. Iya, melek. Malah baju sarang orang gitu, merek sarungnya. Wadimor dikira mah BAS. Iya. Depannya baca pakai batik, batiknya cakep banget ya. Ayo apa aja dibaca. Apalagi kalau imamnya panjang gitu ya. Kita udah waladhdallin amin nungguin, malah mikir kemana-mana dan sebagainya. Itu ruhnya kita masih jauh dari benar. Tuh, jauh dari benar. Boro-boro berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang makhluknya tetapi untuk meyakini keberadaannya Allah. Bismillah. Dah kalau udah ruhnya cakep, siapa tahu disedot. Saya pernah cerita, Pondok Aren itu ada orang, nggak apa-apa dia nggak mau disebut namanya, ya karena nggak mau terkenal. Tapi saya sebut namanya Ali Kholidin. Dengan saya tuan saya. Kata Buya Mufasir, ada anak muda sholat fardunya sering di Mekah. Padahal mah ada di kampung, ada di Pondok Aren gitu. Sering di Mekah. Iya, akhirnya apa? Temannya percaya. Kenapa? Sesepuh, sesibuk Buya Mufasir kayak begitu, masa main ke rumahnya. Masa main. Dianya mengumpet. Nah itu kenapa? Kalau ditanya, senangnya zikir, wirid, dikritik sama teman-temannya. Ente mah dulunya kuliah kayak anak pesantrenan, senangnya wirid. Jawabannya, saya mah cuma menjalankan takdir Allah. Saking cintanya dengan Nabi, cintanya ke Mekah, itu bukan kemampuan dia, cuma jalan takdir, disedot, ditarik. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj itu bukan kemampuan Nabi Muhammad, tetapi subhanalladzi asra, maha suci zat yang mengisrokan, Allah yang mengisrokan. Sehingga ketika pas sudah Isra Mi'raj, Abu Jahal nggak pada percaya, ngetes, coba Muhammad angkat kaki kanan kamu, angkat satu, yang kiri, yang nggak bisa. Kenapa? Karena ketika Isra dan Mi'raj bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah. Maka ayatnya subhanalladzi asra, yang menjalankan, Allah yang jalanin. Itu ada orang yang tidak cuma ruhnya ditarik, tetapi sampai ke fisik-fisiknya. Maka sebagian orang ada yang fisiknya mah taunya ada di Indonesia kata orang, tapi ada yang tahu kalau sholat fardu sering di Mekah. Itu karena ditarik. Sama orang sini yang senang pada ziarah. Tuh, ada yang senang ziarah ya. Kalau saya makan suka capek ya. Aduh, ziarah Wali Songo seminggu mana pegel namanya. Tapi kalau orang udah ketarik itu enteng saja. Yang begitu-begitu kayak deket. Tuh, udah kayak deket. Karena apa? Mahabbah. Sama orang umroh kan berapa juta ya? Iya, berapa juta. Tapi nggak mikirin. Itu dasarnya ketarik. Caranya adalah mahabbah. Sampai kepada hatinya, ruhnya nanti ketarik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna aslat ta'ah al-ilmu billah wal khaufu minallah wa raja'u fillah wal murqabatu lillah. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ketahuilah bahwa sesungguhnya asli ketaatan, taat nih aslinya, asal usulnya, pokoknya itu adalah al-ilmu billah. Makanya ulama sepakat awal wajibin ma'rifatullah. Pertama kali yang diwajibin adalah mengenal Allah. Mengenal dari apa? Dari sifat-sifatnya. Jangan kali-kali berpikir pengen kenal zatnya. Itu mah kalaupun tahu anugerah. Sebab Syekh Al-Arabi pernah ditanya, wahai Syekh Arabi, terkenal orang yang sufi di zamannya, Al-Arabi itu, apakah engkau melihat Tuhan? Jawabannya, apa saya menyembah yang tidak saya lihat? Hanya nanya, bagaimana engkau melihat Tuhan? Melihat Tuhan bukan dengan mata ini, tetapi melihat Tuhan adalah berbentuk, bukan berbentuk lewat mata, berbentuk benda, tapi melihat Tuhan adalah dengan hati, dengan keyakinan hati yang tidak bisa digambarkan, karena Tuhan itu mukhalafatul hawadisi. Nah, anggap aja kalau kita mah anggap aja apa ya? Dikiaskan juga susah kayak begitu. Gini aja lah. CCTV itu mah ada CCTV ya. Gini aja lah, seperti kita meyakini adanya angin. Tuh. Dilihat, yakin nggak ada angin? Ada. Terasa. Tapi mana? Bentuknya kayak apa? Ya nggak bisa disebutin. Tapi ada. Tuh, itu yang bisa. Sebenarnya melihat itu adalah merasakan, gitu. Nah itu, jadi merasakan wujudnya Tuhan, adanya Tuhan. Tapi bisanya dirasain oleh hati, dibahasnya oleh hati. Nggak bisa diwujudin. Oh bentuknya kayak begini. Karena Allah itu mukhalafatul hawadisi. Jadi aslinya mengenal Allah, tapi yang wajib sepakat para ulama mengenal dari sisi sifat-sifatnya aja. Sifatnya Allah. Sampai akhirnya sifatnya Allah dari mulai wujud, qidam, baqa. Wujud itu tidak ada dalam Al-Quran. Aneh. Sifat 20, satu-satunya yang tidak ada dalilnya langsung dari Al-Quran, wujud. Itu adalah sifat wujud. Tapi jadi sifat yang pertama. Kalau mamanya Allah itu apa wujud, qidam, ada dalilnya qidam. Qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir, ada semuanya. Tapi wujud mah tidak ada, tapi justru jadi sifat yang pertama dan itu wajib. Sebab segala yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Nih, ini ada yang bikin. Ada yang bikin kursi, ada yang bikin tukang kursi, tukang air, tukang apa. Terus pasti semua yang wujud itu ada yang mewujudkan. Nah, keyakinan di situ aja. Sebab ini mah ujian iman. Ujian iman. Kalau kelihatan mah bukan ujian. Namanya udah kelihatan. Nggak yakin juga, kebangetan. Ada truk sama truk tabrakan depan mata. Nggak percaya. Padahal memang kelihatan. Dia megang hancurnya. Kok nggak yakin, kebangetan. Itu mah bukan ujian. Ujian mah tidak kelihatan mata, tapi harus yakin. Tuh, tapi harus yakin. Sampai Kabul Akhbar itu ulama dari Yahudi sebenarnya mah. Kata dia bilang